Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita boleh datang ke hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama berdoa, kita mau menaikkan puji-pujian kita, dan juga kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari saya ajak kita masuk di dalam doa untuk mengawali ibadah doa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan telah menjaga istirahat kami sepanjang malam tadi, dan kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan satu kesegaran yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan hari ini kami mau mengawali hari ini dengan datang di hadapan Tuhan di dalam ibadah doa pada pagi hari ini. Kami mohon tuntunan penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Inilah permohonan kami ya Tuhan, sertailah kami di dalam kami mengikuti ibadah doa pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengawali ibadah kita, saya mau membacakan satu mazmur yang dituliskan oleh Daud dari Mazmur 139, dimulai dari ayat yang pertama sampai ke-6 berbunyi demikian. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian Engkau Allah Maha Tahu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan
kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Jemaat, lagu ini ditulis berdasarkan Mazmur 139. Mulai dari ayat yang ke-7 sampai selanjutnya. Berbicara tentang Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang maha hadir. Yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang senantiasa menaungi kita hari demi hari. Bahkan dialah Tuhan yang membawa kita untuk datang mendekat kepada Dia. Ketika kita berada dekat di hadapan Tuhan, ketika kita sebagai manusia yang berdosa, berada di hadapan Allah yang kudus, Allah yang maha tahu, apa yang menjadi respon kita? Selain daripada kita meminta Tuhan menyelidiki hati kita, Tuhan menguji hidup kita. Dan ketika Tuhan mendapati ada yang tidak benar, kita minta Tuhan mengampuni kita. Tuhan menyucikan kita. Oh Tuhanku, selidiki hatiku. Selidiki hatiku, ujilah Tuhan segenap pikiranku. Jangan ada dosa di dalamku, sucikanlah daku, bebaskanku. Oh Tuhanku, selidiki hatiku, ujilah Tuhan segenap pikiranku. Jangan ada dosa di dalamku, sucikanlah daku, bebaskanku. Jemaat, mari ambil waktu secara pribadi
berdoa di hadapan Tuhan. Minta Tuhan menguji hati kita. Tuhan menyelidiki pikiran kita. Dan ketika ada kesalahan, mari akui itu di hadapan Tuhan. Dan mintalah Tuhan menyucikan hati kita. Mari kita memuji Tuhan yang telah menghapuskan dosa kita. Puji Tuhan, hapuskan dosaku. Mohon firman-Mu, kuduskan daku dengan api, bakarlah cemarku. Kini yang ku mohon, muliakan Roh Kudus, bakarlah hatiku, segenap jiwaku, penuhlah Roh-Mu. Suci, tulus, penuh kasih, segenap hidupku berupa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersama-sama mau belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami buka hati dan pikiran kami. Tuntun hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, lagu yang tadi kita nyanyikan adalah sebuah lagu yang ditulis oleh James Edwin Orr yang hidup pada tahun 1912 sampai 1987. Dia adalah seorang yang sangat brilian. Ia mendapatkan gelar doktorat dari berbagai universitas di Eropa, Asia, Afrika, dan juga Amerika. Sebagai seorang yang brilian, Edwin Orr juga adalah seorang yang setia melayani Tuhan. Ia banyak terlibat di dalam pelayanan KKR di berbagai tempat. Satu waktu di tahun 1936, J. Edwin ikut dalam pelayanan KKR di New Zealand. Pada saat itu terjadi pertobatan yang luar biasa di sana. Dan terjadi kebangunan rohani yang sangat besar. Lalu menjelang kepulangannya, ada 4 orang anak wanita dari perempuan Maori. Jadi itu adalah satu suku, ya, suku Maori. 4 anak gadis ini datang kepada James Edwin. Mereka menyanyikan satu lagu perpisahan. Dan lagu itu adalah lagu tradisional Maori.
Melodi lagu yang baru dinyanyikan oleh keempat gadis itu terngiang-ngiang di dalam telinga James Edwin. Dia juga mengingat kembali akan peristiwa kebangunan rohani yang begitu besar yang terjadi di New Zealand. Kemudian dia menuliskan sebuah lagu yang terinspirasi dari peristiwa yang terjadi di New Zealand dengan melodi dari lagu yang dinyanyikan oleh keempat anak gadis tersebut. Kemudian dia menulis lagu itu berdasarkan dari Mazmur 139 ayat 1 yang memang pada waktu itu menjadi tema pada acara KKR tersebut. Kemudian juga menuliskannya berdasarkan Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Ayat-ayat itu berkata demikian, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dalam Mazmur ini kita dapat melihat bagaimana penulis Mazmur ini adalah orang yang hidup di hadapan Allah yang Maha Tahu. Dia sadar, dia hidup di hadapan Allah yang mengetahui segala sesuatu. Kita bersama-sama mau melihat apa sih respon dari pemazmur ini. Yang pertama, pemazmur ini takjub melihat bagaimana Allah mengetahui segala hal yang terdalam di dalam diri pemazmur. Bahkan sebelum ia mengatakan sesuatu, Allah sudah mengetahui apa yang akan dikatakannya. Ini membuat sang pemazmur takjub dan berkata, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ketika sang pemazmur menyadari akan kemahatauan Allah, dia hanya bisa takjub kepada Tuhan. Di ayat 6 tadi dia mengatakan terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat ke-7, di lagu yang tadi kita nyanyikan, Engkau Maha Tahu. Pemazmur menyadari akan kemahahadiran Allah yang tidak bisa dihindari. Dia juga menyadari kembali akan kemahatauan Allah yang menciptakannya. Sehingga pemazmur kembali hanya bisa berkata, bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Jadi respon pertama dari pemazmur adalah dia takjub kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Hadir, yang tidak akan pernah bisa hilang dari kehidupannya. Sekalipun ia mau bersembunyi, menghindari akan kehadiran Tuhan, Tuhan tetap ada di dalam kehidupannya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita menjalani kehidupan kita? Ketika kita sadar bahwa kita memiliki Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, adakah kita takjub kepada Allah yang demikian? Allah yang senantiasa ada dimanapun kita berada. Bahkan di tempat-tempat yang kita pikir Allah itu tidak ada, Allah tetap ada di sana. Dan Allah yang demikian adalah Allah yang mengetahui segala hal yang ada di dalam hati kita. Segala hal yang bahkan belum kita pikirkan, belum kita ucapkan, Tuhan sudah mengetahui. Respon kedua dari pemazmur. Ketakjuban pemazmur itu kemudian membawa dia terhadap satu sikap untuk menjaga hidupnya tetap bersih di hadapan Allah. Jadi setelah dia sadar akan Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Tahu, dia tidak berhenti pada satu ketakjuban yang luar biasa.
Tetapi itu membawa dia kepada satu kesadaran bahwa dia hidup di hadapan Allah yang Maha Tahu. Sehingga dia harus menjaga hidupnya tetap bersih di hadapan Allah. Dan kalau kita melihat pengantar dari Mazmur ini di bagian awal, dikatakan Mazmur Daud. Ya. Kita tahu bagaimana Daud itu hidup di hadapan Tuhan. Ya. Ia terlepas dari apa yang pernah dia alami di dalam peristiwa kegagalannya, kejatuhannya. Ia juga adalah seorang yang begitu takut kepada Tuhan. Ketika ia ada di dalam ancaman, ketika Saul mau membunuh dia, ketika anaknya sendiri Absalom juga mau membunuh dia, Daud bukanlah orang yang sembarangan bertindak. Dia tidak memakai kekuasaannya, dia tidak memakai posisinya sebagai seorang yang pada waktu itu sudah dipercaya untuk menjadi raja, untuk memusnahkan Saul ataupun Absalom. Di dalam peristiwa Saul, ketika ada kesempatan Daud untuk bisa membunuh Saul, Daud tidak menggunakan kesempatan itu. Sebaliknya, Daud menyadari bahwa Saul itu adalah orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Dia tidak berani bertindak sembarangan terhadap orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Sehingga kita tahu di dalam satu peristiwa, kemudian Daud membiarkan Saul pergi. Di sini kita melihat bahwa Daud adalah seorang yang hidupnya takut akan Tuhan. Di tengah-tengah himpitan hidupnya, di tengah-tengah ancaman yang dia hadapi, dia belajar membawa semuanya itu di hadapan Tuhan. Dia selalu membawa perkara tersebut di hadapan Tuhan dan meminta Allah sendiri yang bertindak menunjukkan keadilannya. Jadi Daud tidak gampang-gampang untuk membunuh orang yang memusuhi dia. Tetapi dia meminta Tuhan sendiri yang menunjukkan keadilannya. Di ayat 19 sampai 22 kita dapat melihat bagaimana pemazmur ini benci terhadap orang-orang yang jahat. Kebencian ini bukanlah kebencian yang sembarangan. Bukan sekedar karena saya nggak suka sama si A, saya benci sama si A. Karena si B nyebelin, maka saya benci kepada si B. Tetapi kalau kita melihat di ayat 21, dikatakan demikian. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan. Dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Jadi kebencian ini bukanlah kebencian karena sekedar egonya Daud atau kenyamanan Daud itu terganggu. Tetapi kebencian ini didasari pada orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang benci kepada Tuhan. Maka Daud benci kepada orang-orang yang demikian. Ini juga menunjukkan bahwa Daud tidak membiarkan hidupnya berada bersama-sama dengan orang-orang yang membenci Allah. Apalagi sampai mengikuti cara hidup mereka. Sebaliknya, Daud berusaha untuk menjaga hidupnya tetap bersih di hadapan Tuhan. Ya. Sehingga di sikapnya yang ketiga, responnya yang ketiga, Daud kita melihat dia adalah orang yang dengan rendah hati memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyelidiki hatinya, Tuhan mengenali hati dan pikirannya, serta Tuhan menguji dirinya. Daud selalu membuka dirinya untuk diuji oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan mendapati hal yang salah di dalam diri Daud, Daud minta supaya Tuhan menuntunnya kembali di jalan yang kekal. Jalan yang kekal adalah jalan yang telah dijalani oleh para leluhur Daud. Abraham, Ishak, Yakub. Mereka adalah orang-orang yang telah berjalan di dalam jalan yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Yang jalan itu kemudian diwariskan kepada bangsa Israel. Dan sekarang Daud sebagai seorang pemimpin, dia mau belajar jalan pada jalan itu. Jalan itu adalah jalan ketaatan kepada firman Tuhan. Jadi kita melihat di sini, Daud adalah orang yang senantiasa belajar
untuk hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam peristiwa kejatuhan dia, peristiwa dia dengan Batsheba, ketika kemudian dia tidak menyadari akan hal itu, tetapi Nathan menegur dia, Nabi Nathan menegur dia dengan sangat keras. Apa respon Daud? Daud tidak berdalih, Daud tidak membela diri, tetapi dia mengakui bahwa dia berdosa dan dia memohon belas kasihan Tuhan. Kita sebagai orang percaya, mari kita juga belajar hidup demikian. Kita menjaga hidup kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Kita meminta supaya Tuhan selalu menyelidiki hidup kita. Ini bukanlah perkara yang mudah. Karena ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita seringkali menyepelekan dosa-dosa yang kita anggap begitu ringan, rasanya malu bagi kita untuk kita membuka diri di hadapan Tuhan. Rasanya kita ingin menyembunyikan semuanya itu. Tetapi itu bukanlah cara yang benar. Ya. Yang Tuhan mau adalah kita buka hati kita biarkan Tuhan menyelidiki hati kita. Mengampuni kita. Tidak berhenti di situ. Tetapi meminta supaya Tuhan kembali menuntun kita di jalan yang kekal. Yaitu jalan ketaatan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini bukanlah bagian yang mudah. Tetapi ini adalah proses hidup yang terus harus kita senantiasa jalani dari hari demi hari. Di dalam segala pekerjaan kita, studi kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita belajar untuk hidup taat kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berintegritas. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjaga kekudusan hidup kita. Dan kita menyatakan terang Tuhan. Dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Tuhan dengan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami ucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Tuhan tolong kami, tuntun hidup kami ya Tuhan, agar kami bersama-sama boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ketika kami salah, ajar kami. Tuntun kami untuk kembali hidup di jalan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu itu bukanlah hal yang mudah. Karena kami harus menanggalkan segala keegoan kami. Segala hal yang kami anggap itu bisa menguntungkan diri kami. Ketika kami mau belajar taat kepada Tuhan dan ketika kami harus melepaskan semuanya itu. Tuhan, tolong kami. Berikan kekuatan. Berikan kepada kami ketaatan untuk kami berjalan di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saat ini kami juga mau menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami saat ini mau berdoa, menyerahkan untuk kehidupan kami. Supaya Tuhan yang senantiasa menjaga, menyertai di dalam seluruh aspek hidup kami ya Tuhan. Kami saat ini mau berdoa menyerahkan untuk kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk 77 tahun penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa supaya Tuhan yang boleh terus menolong. Kami sebagai warga negara, kami boleh hidup sebagai warga negara yang taat. Kami boleh hidup sebagai warga negara yang tunduk kepada setiap peraturan yang ada. Karena itu juga adalah merupakan bagian kami, tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Dan kami saat ini juga mau berdoa bagi pemerintah kami ya Tuhan. Tuhan tolong supaya mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan hikmat, bijaksana yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Tuhan berikan kepada mereka hati yang takut dan gentar terhadap Engkau ya Tuhan. Sehingga mereka tidak bisa bermain-main dengan posisi mereka, dengan jabatan mereka, dengan segala fasilitas yang mereka miliki. Berikan kepada mereka hati yang sadar bahwa mereka hidup tidak lepas dari pengawasan Tuhan. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha hadir. Tuhan tolong tuntunlah mereka. Untuk anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, Tuhan tolong mereka supaya mereka sadar akan hal ini.
Tuhan jaga mereka. Tuhan jaga kekudusan hidup mereka. Pakai mereka untuk menjadi saksi Kristus. Untuk mereka boleh menyatakan terang Tuhan dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, saat ini kami juga datang di hadapan Tuhan dengan satu kesedihan. Melihat kondisi bangsa dan negara kami. Melihat apa yang terjadi saat ini ya Tuhan. Ketika ada peristiwa-peristiwa di mana keadilan berusaha untuk dipatahkan, kebenaran berusaha untuk disembunyikan. Tuhan, saat ini kami berdoa memohon supaya Engkau yang boleh menyatakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Engkau yang boleh menyingkapkan segala kebusukan, segala hal-hal yang terjadi di dalam negara ini ya Tuhan. Segala hal yang salah, oknum-oknum yang berusaha untuk mempermainkan keadilan. Tuhan, tolong supaya Tuhan boleh singkapkan semuanya itu. Tuhan kembali boleh menegakkan kebenaran di negara kami ini ya Tuhan. Mereka yang bersalah, biarlah mereka juga boleh menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Karena ini menjadi satu teguran bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami rindu supaya keadilan, kebenaran ditegakkan di negara ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka kaum-kaum yang lemah ya Tuhan. Yang seringkali menjadi korban di dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Tuhan, tolong Engkau yang boleh melindungi. Engkau yang boleh menjaga kami semua ya Tuhan. Kami berdoa untuk segala peristiwa-peristiwa kasus-kasus kriminal yang terjadi. Tuhan, kami berdoa memohon supaya Tuhan yang boleh terus memegang kendali di dalam kesemuanya ini. Kebenaran, keadilan boleh kembali ditegakkan. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa, menyerahkan untuk kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam segala pergumulan yang ada. Tuhan, tolong kami, berikan hati yang terus bersandar berserah kepada Tuhan. Ketika kami menghadapi pergumulan-pergumulan yang rasanya sulit untuk kami jalani ya Tuhan. Tuhan, tolong supaya kami bisa menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan untuk kami senantiasa bersandar kepada Tuhan. Oh Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu ini ya Tuhan. Supaya Tuhan yang senantiasa boleh menyertai gereja ini. Hamba-hamba Tuhan, majelis, para pengurus, aktivis semuanya. Kami boleh bersama-sama menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Dengan hati yang takut kepada Tuhan. Sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan bukanlah sekedar kami menjalankan tugas kami begitu saja. Tetapi kami boleh menjalaninya dengan satu hati yang hormat di hadapan Tuhan. Kami rindu supaya jemaat di gereja kami juga Tuhan boleh sertai. Kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang senantiasa kami dengarkan. Melalui saat teduh yang kami lakukan. Kami boleh terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami limpah dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga kebenaran firman itulah yang terus menuntun kehidupan kami ya Tuhan. Ketika kami salah, ketika kami mulai berada di jalan yang serong, luruskanlah kami kembali dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah doa-doa yang kami naikkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkenan kiranya Tuhan mendengarkan setiap seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, demikianlah ibadah doa kita pada pagi hari ini. Mari kita menjalani hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita menjalani minggu yang baru yang akan kita hadapi. Kita juga jalani bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.